Oke, yang menarik buat gue pertama dari Melbourne ya, memang work life balance ya. Ya, maksudnya mereka tuh bener-bener yang dibilang slow living sih, nggak slow living banget sih. Gua dapet ilmunya, lalu gue terapkan, gue bikin toko gue sendiri, omni channel gue sendiri gitu kan, online gitu kan. Udah jualan langsung nih lo ya? Iya gitu kan, jadi gue selalu mempraktekkan ilmu yang gue dapatkan langsung. Ya ini Asian, orang-orang seperti kita yang terkenal hard work, itu disukai loh mereka. Oh gitu? Gitu, ya. Bukan dirasisin? Tapi kayak lu akhirnya memilih untuk studi, kayak emang kenapa sih bro? Maksudnya kayak kenapa sih lu mau studi sebenarnya gitu? Terlepas dari mungkin family or friends yang mau gitu. Oke, tadi balik lagi kan advice yang mungkin bisa gue sharing pertama kayak bokap berarti ya. S2 pada waktunya. S2 pada waktunya. S2 pada waktunya. Ya. Kadang-kadang gini ya. Memang gue tidak bisa pungkiri ya. Ini ada the dark side of award dia. Gini guys, wajangan award dia beda guys. Kapan lagi bosku? Iya. Kadang-kadang kan orang itu kalian melihat dan apa indahnya sepertinya apa bahagianya anak-anak award gitu kan ya guys. Mereka bikin kayak apa namanya tips begini segala macam personal ya. Dan itu nggak apa-apa karena kan berarti kan dia juga pengen dia sharing ya kan. Sharing. Ya, sharing agent of change masing-masing supaya dia menarik surrounded people lagi untuk bisa improve lagi gitu kan. Study juga bro. Tapi kalau gue tuh rasa itu gini keras gue bilang kan, jokes gue pengen bikin satu akun gitu kan unknown gitu kan di Instagram nanti pakai topeng terus gue topiknya adalah the dark side of over this scholar. Karena banyak sekali ternyata orang-orang yang lulus ke sana tuh mungkin karena urusan keluarga, also about romantic maybe ya. Oke, macam-macam nih ya. Even romantic, I would say it's over than 70%. Oh gitu? Ada dong, tapi ya itu kita itu another side, kita nggak ngomongin itu dulu ya. Tapi balik kita bicara apa alasan gue kan? Iya. Tadi ya, jadi apa sih namanya, kalau yang gue lihat ya, gue tuh melihat diri gue saat itu kan kayak, apalagi gue dari filsafat ya tipikalnya. Dari filsafat itu memang, gue kan ngambil sekarang di Unimap itu kan Master of Management ya, in general gitu kan. Memang saat gue kuliah akhir-akhir semester itu kayak semester 7-8 gue suka banget jualan. Ya kan? Bahkan Chris, lu ingat gak sih temen kita dulu namanya Rama yang kurus. Anak Pak Guru. Tahu temen kita yang udah jadi CEO itu Andre Sacul ya kan? Andre Sacul, tahu. Andre Sacul. Itu kan dulu tuh sadar gak sih kita suka doing entrepreneurship things even small. Iya, jualan stiker Smackdown bro. You remember Chris, kita SD itu kita suruh jual tiket yang pentas seni akhir tahun itu tuh. Iya kan. Wamangunra tau enggak? Wamangun diputar aja. Bahasa anak sekarang itu kita ngedanus dari dulu tuh kita disuruh ngedanus. Jadi tanpa sadar itu ternyata terbawa di gue ya. Mungkin ini terus kemudian juga gue tuh di boarding school waktu itu memang gue kebanyakan sektornya itu gue osisnya berkata gue di tempat yang ada finance-nya. Gue ngurus kantin, student kantin segala. Jadi gue memang selalu terbiasa untuk ngurus duit gitu. Kebetulan gitu kan meskipun gue gak punya duit tapi gue urus aja gitu. Money management bisa kan? Aset under management gue selalu meningkat gitu kan. Padahal on portfolio juga we don't know gitu. Ya gitu. Nah, apa sih namanya sehingga ya sudah mungkin tambah sadar ya gitu kan karena gue suka dari dulu SD kita begitu, terus kemudian SMP SMA gue di boarding school gue juga sektor di finance. Kemudian juga akhirnya ke bawah gitu karena gue start making money lagi ketika akhir tahun kuliah itu simply jualan laptop, komputer, gadget karena gue kan cukup nerd di situ. Kemudian lu senang laptop, gadget gitu-gitu ya? Gitu-gitu kan akhirnya bener-bener tapi gue sendiri gitu kan. Nah kemudian sampai kemudian waktu itu di kantor kedua gue ada di e-commerce enabler ya, salah satu e-commerce enabler tapi gue dapet ilmunya lalu gue terapkan, gue bikin toko gue sendiri, omni channel gue sendiri gitu kan, online gitu kan. Udah jualan langsung nih lo ya? Iya gitu kan, jadi gue selalu mempraktekkan ilmu yang gue dapatkan langsung ya ini buat kerja guys Abis cuma kerja guys, bekerja untuk belajar. Jangan bekerja ambil itu, ya udah pulang gitu kan, ambil aja ilmunya apa gitu kan. Iya betul kan, kalau di psikologi pendidikan itu kan tahap tertinggi kita level of knowledge itu kan bukan cuma memorizing, understanding, dan di atas itu kan ada apa? Creating. Memorizing, correct me ya, memorizing,
understanding, evaluating, dan creating. Creating paling atas tuh. Creating itu paling atas. Yeah. Jadi the top of the top knowledge, you should create something. Once you can create, even it's small, not so impactful, tapi you create something. Itu ada true knowledge sebenarnya gitu. Yeah. Nah, that's why gue tuh selalu apa sih namanya? Mantap. The true knowledge is you create something. Jangan karena create kan kita bisa kayak build something, share something. Bisa iya kan? Tapi kalau enggak kan ya lu terima aja ilmunya. Terima ya buat lu aja. Itu buat yang lain apa? Impact-nya apa gitu kan? Apa kan? Anjay. Bekerjalah untuk belajar gitu kan. Nah, akhirnya gue kuliah di gue waktu kerja di salah satu e-commerce enabler dan gue apply juga the knowledge. Dan saat itu gue jadi gue ada fase tahap 2-3 kali lah ya, suka doing entrepreneurship things, making money, side hustle out there, just for me. Lalu gue berpikir, gue tuh sebenarnya paling gak suka Chris dianggap dari dulu ya, patut ayah gue tuh si paling businessman. Wah, si paling usaha, si paling CEO, si paling pengusaha. Gue gak suka banget sih. Maksud gue gini ya, I do that just for fun actually. Just for I love making money. For me making money itu seperti gue playing game RPG, you know. Iya. Gue agree banget. Main RPG lu jual barang, lu ambil barang, lu beli lagi, lu korban. Itu RPG things. Jadi kayak ada realita, kemudian kita mencari uang gitu kan, gitu segala macam. Jadi kayak gue suka untuk hal itu, jadi gue tahukan saja gitu. Ya saya memang hanya seorang anak yang merealisasikan ide saya imajinasi di RPG into real world gitu kan. Jadi ya tapi nanti gue terlalu jauh. Nah cuma akhirnya apa sih namanya gue tanpa sadar melakukan itu, gue sering melakukan itu, suka melakukan itu, tapi gue tidak pernah menjadikan itu sebagai suatu kewajiban akademik ataupun gue just for fun. Itu just for fun. Nah, sometimes ketika gue bekerja dan ditambah dengan mungkin ya namanya juga apa sih namanya kalau kita kalau kita di umur 25 30-an galau, udah sebelum 30 tuh galau-galau itu kan. Galau-galau kayak existential crisis, krisis masa depan gue kayak gimana? Apakah gue gini-gini aja? Iya. Posisi gue di dunia ini gimana? Anjir kegedean boy. Kan gak ada yang tahu kan. Nah, itu kan krisis eksistensi itu terus datang kan, menghantui gue di umur 20-an itu kan. Dari situ gue berpikir, you should decide Haikal kan gitu, which you gonna be gitu kan. Dari situ waktu itu gue berpikir kayak, ya basic finance lah, gue pasti harus build multiple stream of income, segala macam. Gue juga nggak mau bergantung segala macam. Kalaupun gue end up literally forever as an employer ya, as an employee ya gue nggak apa-apa gitu kan, bekerja di corporate yang penting, tapi gue tetap sejahtera, gue nggak bergantung. Jadi gue harus sedikit menseriusi, gue harus dapat ilmunya gitu kan. Kayak karena kan habis kadang-kadang anak temen-temen gue yang accounting, temen gue yang MM juga kayak bisnis apa kagak ada gitu kan, nggak pernah jualan, nggak pernah dagang gitu kan. Anak accounting gimana lu keuangan lu pribadi gitu kan, berantakan juga. Tahu gue juga diutangnya banyak. Ya kan, balance sheet sendiri aja nggak balance gitu. Manajer aja belum beres loh. Beresin laporan keuangan perusahaan bisa, beresin laporan ini kan. Jadi bingung ya. Iya kan, tapi yang kita tahu lah, money the important things actually it's about psychology, right? More than hustle things lah. Jadi itu penting kan. Jadi gue kira gue tidak pernah takut untuk berkompet dengan anak FB saat itu kan, karena yang tadi gue bilang, akhirnya gue bilang oke lah kalau gitu, karena kebutuhan mungkin karir juga, kemudian gue tahu bahwa mungkin self actualization gue adalah mungkin gue doing entrepreneurship things, that's why gue butuh justifikasi akademis. Nah, justifikasi akademis ini kan tentu adalah didapat dengan kuliah. Yang awalnya filsafat, masuk ke business and management gitu kan. Iya gitu kan. Karena tadi gue sendiri gue juga paling gak suka gitu kan. Apa di sana sekarang baru-baru tuh deh. Tapi ya udah, gue harus terima itu. Ya mungkin itu lah diri gue. That's why I study about business and management. Agree. Gitu. Tapi di sana so far gimana? Berarti lu udah mungkin running setahun udah sana setahun? Belum, setengah tahun. Setengah tahun gitu. Menurut lu di Aussie tuh, especially di Melbourne tuh apa sih yang beda sama di Indo gitu? Sama di Indonesia ya? Iya. Ya jelas suasananya orang-orang itu kadang-kadang ngomong lah. Cuma kayak ada dan mungkin apa yang menarik menurut lu lah? Oke, yang menarik buat gue pertama dari Melbourne ya, memang work life balance ya. Ya, maksudnya mereka tuh benar-benar yang dibilang slow living sih, nggak slow living banget sih, tapi memang culture-nya tuh yang benar-benar sangat work life balance antara mereka kerja dengan kita lembur gitu kan. Bahkan misalnya kayak kalian lah yang kerja di sektor-sektor public accounting segala macam atau consulting management, pasti lembur itu sesuatu yang kalau consulting lembur itu it's a must bro. It's a must. Apalagi udah permintaan klien. Waduh, itu bro, nggak tidur itu. Iya gitu kan, nggak tidur kan. Masalahnya adalah domino efeknya buat di mereka, culture adalah klien pun tidak mempush konsultan untuk harus beres sekarang nih. Gitu.
Jadi bener-bener semuanya kayak ya udah kita emang kayak udah apa ya kayak apa namanya cosmological conscience nih bahasa gue gak berapa ya kesadarannya tuh apa nih psychological conscience itu apa tuh bro? Conscience itu apa kesadarannya itu tuh secara natural secara kosmologis tuh orang-orang Australia itu udah kayak udah kita kerja tidur gitu. Pokoknya kerja misalnya jam segini, jangan nganggu gue lagi. Ini mau tunggu istirahat soalnya. Mau lu entrepreneur, mau lu government, mau lu kerja dimanapun swasta, begitu. Jadi bener-bener kayak ya udah satu sama lain aman gitu. Tapi itu beda banget sama di Jakarta sama di Indo kan bro. Maksudnya kayak apalagi entrepreneur awal-awal gue ya ampun. Abis itu mati-matian juga. Mati-matian juga. Iya. Di sana enggak lebih balance lah ya. Di sana enggak ada gitu. Mungkin terlepas juga karena mungkin kan gue ketemu sama salah satu teman kita juga di SD bro. Oh gitu. Iya. Anak kita nyebar kemana-mana. Irfan Fadil ya kan. Irfan Fadil. Oh iya. Ya. Jadi di Aussie kan dalam. Lagi dia Aussie dia. Nah, gue sama Irfan Fadil memang dia dari satu pun sudah di sana ya. Jadi gue reconnecting lagi kan. Wah, ngobrol lagi cerita banyak. Apalagi dia udah ada PR sana kan. Waktu itu emang dia ngobrol ke gue gitu kan. Iya dia kasih gue pandangannya. Memang karena Australia itu apa namanya populasinya sedikit 10 kali lipat di bawah Indonesia gitu kan. Dan natural resource-nya itu 10 kali lipat dibanding Indonesia. Jadi 10 generasi setelah itu mereka masih kayaknya anak cucu cicit buah. Masih aman kayaknya ya. Gitu kan. Kalau di Indo kan kayak ada natural resources 100, anak-anaknya 100 juga. Iya. Bawahnya nanti gimana bingung. Iya. Kuenya habis bos dimakanin sama yang lain ya. Gitu kan. Apa namanya? Akhirnya ya sudah. Jadi mereka masih solo living gitu kan, tapi itu pertama culture. Nah, cuma ditambah dengan apa sih namanya minimum wage yang memang sudah lebih tinggi dibanding Indonesia ya, kita yang developing countries ya. Even though, tapi menurut gue yang gue suka dari sana terlepas dari solo livingnya itu Asian orang-orang seperti kita yang terkenal hard work itu disukai oleh mereka. Oh gitu? Gitu ya. Bukan dirasisin? Alhamdulillah begituan tidak. Tidak ya? Tidak. Oh menarik. Saat itu kan kita tidak perlu suatu kota di US sana ya yang penuh dengan penembakan. Apalagi itu di sekolah. Gue pun dulu ada di fase yang mana si paling pengen US. Gitu paling pengen US. Karena oke, gue US lah pokoknya. Sekolah Amerika. Sekolah Amerika. Tapi ketika bener-bener gue deep dive gitu kayak bener-bener kayak, nah itulah bedanya. Dulu sebelum gue bener-bener ingin studi pada waktunya, cuma mau studi doang, gue tuh pengennya US doang. Tapi saat gue bener-bener ingin studi, gue jadi tahu, oh ternyata Australia bagus juga gitu kan. Dulu bahkan gue bilang kayak, Australia tuh di bawahnya US dan UK gitu kan, kayak US, UK, Aussie gitu kan. Aussie kayak di bawah tetangga juga ya, bagus juga. Itu juga kan, Ivy League juga mungkin apa sih namanya dengan Melbourne dengan Sydney segala macam itu bagus banget. Di situ gue bilang gue boleh buka diri untuk apa namanya kemanapun dan itu di Melbourne gue suka. Kita Asian itu hard work sekali gitu kan. Jadi sangat kerja keras, bukan berarti terus jadinya kita suka lembur di sana, enggak. Tapi memang attitude kita dalam bekerja itu cukup disukai oleh mereka. Gitu sih. Itu yang gua apa namanya yang gua suka ya. Sana, ya. Jadi I could say that Melbourne is a safest place buat Asian culture. Asian culture. Is it just Melbourne or the whole Australia? Gua belum bisa compare sama beberapa cities di Australia karena kan gue juga baru ke Melbourne doang. Tapi dari situ gue hanya bisa bilang, soalnya gue cuma mention Melbourne, Melbourne safe gitu. Jadi kalau misalkan apa namanya, lu nggak akan terlalu benar-benar shock culture ketika move ke Melbourne gitu kan kayak pasti kita tentu pernah ke beberapa negara di luar juga ke Europe, mungkin ke beberapa negara di Asia gitu kan. Bisa compare lah. Buat gue, you move ke Melbourne, shock culture-nya nggak terlalu segila itu gitu. Gitu sih. Gitu. Berarti masih oke dan bahkan orang-orang kayak Asia kita pekerja keras disukai gitu ya. Iya. Ini mantap juga nih. Berarti mungkin orang-orang yang pakai aduh masih galau nih kuliah apa enggak? Apa di sini aja gue sambil kerja. Nah itu it's another opportunity buat lu pilih sebenarnya. Betul. Gitu kan. Waktu pilih. Dan itu tempatnya juga ternyata bagus bahwa lu tuh ternyata disukain kok di sana gitu. Betul. Lu kan disukain kok di sana. Gitu. Ya kan? Dan itu oke juga tuh sebenarnya. Betul. Iya. Berarti kalau misalkan dari segi ini kan dari segi pekerja gitu. Terus kalau dari sisi studinya gimana tuh bro di situ? Susah nggak tuh? Kamu bahasa Inggris sih? Ini teman-teman yang mungkin masih learning by doing, Inggrisnya gimana tuh kira-kira? Ya memang apa sih ya karena studi kan berarti kan IELTS-nya academic standard kan, which is let's say 6.5 above, ya kan? 6.5 itu tergolong tinggi jauh. Tergolong tinggi pernah? Jujur li ya, itu
Skillnya berapa sih skillnya? 0 sampai berapa? Nah gini, skor IELTS itu kan 0 sampai 9 kan? Oke. 0 sampai 9. 6 itu kompeten, 7 itu good, 8 itu expert segala macam, 9 of course native ya gitu kan. Nah apa sih namanya? Gue nggak bisa bilang itu tinggi atau rendah ya, tapi gini dulu sebelum gini. Kalau misalkan kita ini gua rasa ya, masih hipotesa ya. Asal kita belajar bahasa Inggris dengan benar aja di modal di SD doang ya, nggak harus perlu tambah kursus. Gua rasa kalian tiba-tiba uji ketujuan IELTS minimal 5,5 dapat lah. Ini lu nggak usah kursus. Ikut les-les bahasa Inggris yang lu sekolah gitu, nggak usah gitu kan. Tapi dengan syarat di sekolah kalian bener ya, bahasa Inggris ya. Jangan nyontek ya, pulang aja. Gitu kan. Dan struggle sih memang ya kan, itu kan divided 4 part gitu kan, dari speaking, writing, listening, reading. Always that 4 parts. Iya, 4 part, dan 2 itu active English, dan 2-nya itu adalah passive English lah, ya kan. Kalau kalian tahu kalian bagus di aktif, pasif kurang ya tingkatkan di pasifnya dan sebaliknya gitu kan. Nah tapi sekarang gini indikatornya, coba kita compare ke masalah requirement WHV. Kan sekarang lagi rame WHV nih. WHV bro. Ini boy. Anak-anak Aussie semua nih. Iya. WHV. Gue coba kaitkan itu ya. Nyambung. Ini masuk. WHV itu kan requirement cuma berapa tuh nggak? 4,5 kan di Imagine? Oh gitu. 4,5. Berarti itu it's like, it's really in the middle gitu sebenarnya. 4,5 dari 9 kan? Mungkin agak ke bawah dikit kali. Iya, betul kan? 4,5 doang. Tapi gue nggak tahu, mungkin kalau sektor kerjanya office, of course required higher. Bukan kerja kasar soalnya. Bukan higher. Tapi itu ya 4,5 itu kan. So menurut gue kayak 6,5 itu buat akademik, it's standar lah. Gue ngerasa, kalau tapi gini, Chris, gue ingat banget dulu zaman SD, bokap gue tuh selalu bilang waktu itu standarnya kayak masih di 6. Lalu sekarang jadi 6,5. Oke. Ya kan? Gue nggak tahu mungkin in the next 5 years or in the next 10 years ternyata 7 gitu kan? 7, iya. Karena pasti kan standar naik terus dong. Kalau kita ada turun, jadi SD kan udah. Jadi kan pasti naik lah harapan naik kan. Tapi menurut gua di angka 7, 8 pun itu Indonesian orang kayak kita 7 tuh bisa, tapi mungkin itu udah bagus sekali gitu kan. Gua rasa anak-anak IELTS yang dapet 7 ke atas itu gua rasa itu sudah sangat kompeten gitu. Dan dia udah mungkin udah belajar banyak lah ya. Belajar banyak sekali prepare kan. Jadi kayak menurut gua it's achievable, dibilang tinggi atau tidak itu standar akademik gitu kan. Kalau kita compare dengan yang WHV pun bahkan bukan academic English kan, mereka yang general English. Jadi tidak terlalu, bukan berarti gue advice untuk kalian kalau nggak bisa keluar dari WHV saja ya. Sesuai kebutuhan. Kalau memang ada sesuatu yang harus kalian solve financially gitu kan, untuk sacrifice di awal nggak apa-apa. Karena kan kalau one thing that you should consider kalau kalian mau WHV adalah kalian tidak berpikir career path. Karena benar-benar labor job dan just because of money. Oh gitu. Iya dan ini literally labor job yang kayak ngurusnya di pabrik atau nukang yang jaga toko. Oh ya gitu. Kan bener-bener yang kerja seperti itu. Oke. Ya Ini kan? yang sebutannya blue collar worker bener. Betul. Oke. White collar worker yang di kantoran. Iya, kalau blue collar kan gitu. Kita nggak bisa tuh ke situ-situ kan. Gitu kan. Maksudnya nggak bisa langsung ya gitu. Iya. Itu juga ada requirement-nya sebenarnya. Ada requirement juga gitu kan. Nah, tapi maksud gue adalah karena kan orang berpikir career path kan juga kan pasti kan kayak bener-bener gue pengen kerja di sana dari awal, start build career segala macam supaya linear. Jadi linearitas itu kan tidak hanya di kampus ya, tapi di pekerjaan juga ya. Pekerjaan ada. Ya, meskipun tidak juga harus begitu. Betul, gitu kan. Kalau kalian balik ke orangnya ya. Kayak gimana? Iya gitu kan. Tapi kalau kalian misalnya fokus sebagai misalkan financial analyst atau sebagai marketer ya harus fokus gitu kan. Nah, jadi bisa aja tuh misalkan keluar segala macam buat WHV segala macam, tapi kan dari awal benar-benar untuk balik ke Indonesia kalian benar-benar hanya buat saving aja, benar-benar butuh uangnya saja. So nggak apa-apa gitu kan. Tapi kalau misalkan buat akademik ya memang standarnya seperti itu gitu kan. Gitu. Ada academic English, ada academic general. Iya, ada general English gitu. Gitu. Dan mungkin yang teman-teman perlu pelajarin untuk studi pasti academic English, yang pasti lebih sulit dong dibanding academic general dong. Pasti gitu. Cuma balik sesuai dengan kebutuhannya. Kalau lu emang mau WHV, yang berarti lu tuh sesimpel kayak gue butuh duitnya doang. Gue mau ke Aussie dan gue butuh duitnya doang. Terserah kerjanya apa. Ya kan, go ahead. Go ahead gitu. Coba kalau lu mungkin emang lu butuh untuk kenaikan karir lu baik itu di sini ataupun lu mau nyari opportunity di luar sehingga lu butuh kuliah, ya lu fokusin di academic English. Betul. Buat kuliah lagi gitu kan. Gitu kan. Sesuai kebutuhannya aja gitu. Cuma maksudnya other way di dua tempat tersebut di Aussie sebenarnya aman ya. Maksudnya kayak mau itu yang WHV, mau itu yang kuliah di Aussie, especially di Melbourne itu sebenarnya aman buat orang-orang Indo ya. Aman. Tadi gue bilang ya, overall menurut gue itu safe place sih buat Asian culture seperti kita ya. Karena
nggak akan terlalu culture shock kok gitu. Iya. Nggak akan terlalu shock. Dan berarti kalau selama ini yang lu udah lakukan dan terus mungkin harapan untuk kayak next-nya tuh kayak gimana nih mungkin di Aussie? Apakah gue bisa nanti terus studi di Aussie atau nanti gue akan pulang lagi atau gue mau bikin jual komputer lagi mungkin nanti siapa tahu kan gitu kan? Oke, ini kan rekan ya. Oh iya. Gue sebenarnya gue butuh tim buat Kita jadi ngomongin kita apa ya? Jangan dilompatin dulu skemanya gitu. kita minum dulu ya guys. Minum dulu. Nanti kering gitu. I know where it goes.